Cerita dimulai dengan seorang reporter yang bertanya kepada warga yang sedang berlalu lalang, apa yang akan Anda lakukan jika tiba-tiba mendapatkan 100 juta won? Seorang wanita menjawab, membeli rumah jelas tidak cukup. Seorang pria tua berkata, mungkin akan membeli mobil baru. Sementara itu, ada pasangan yang memilih untuk menabungnya. Reporter itu kemudian melanjutkan pertanyaannya. Lalu, apa yang akan Anda lakukan jika menjadi orang terkaya di dunia? Mereka pun terlihat bingung. Mungkin menikmati hidup dan bersenang-senang selamanya, jawab mereka. Namun yang jelas mereka lebih penasaran bagaimana cara menjadi sebesar itu. Cerita kemudian beralih ke sebuah saluran TV, di mana seorang pewawancara sedang berbincang dengan seorang pria muda yang mengenakan setelan jas rapi. Pewawancara itu menceritakan apa yang didapatkan reporter di jalan, lalu bertanya, sebagai orang Korea pertama dan termuda yang menjadi orang terkaya di dunia, apa rahasianya? Bahkan, ada rumor bahwa Anda memiliki kekuatan super untuk melihat masa depan. Benarkah? Pria berjas itu menyangkal dengan tegas. Tidak ada kekuatan semacam itu di dunia ini. Namun, tiba-tiba matanya bersinar kuning dan seekor burung elang terlihat terbang di atas pundaknya. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang investor biasa yang beruntung. Kemudian, cerita berfokus pada karakter utama bernama Kang Jin-ho, yang baru saja menyelesaikan wajib militernya. Suatu pagi, ia terbangun dari tidurnya setelah bermimpi tentang burung elang yang pernah ia lihat selama masa militernya. Jin-ho tinggal di sebuah kos semi bawah tanah yang kecil bersama ibunya. Kehidupan mereka sekarang jauh berbeda dari masa lalu, di mana ayahnya adalah sosok yang bertanggung jawab dan memiliki usaha sukses, sementara ibunya dulu selalu cantik bagaikan bunga. Kini, ibunya harus bekerja serabutan untuk menghidupi mereka. Jin-ho tumbuh seperti tanaman di rumah kaca, selalu dilindungi oleh kedua orang tuanya. Suatu hari, ia pergi ke rumah sahabatnya, Oh Tak-yu, seorang wibu akut berusia 23 tahun yang memiliki koleksi action figure yang sangat banyak. Sambil minum-minum, Tak-yu bertanya, apa rencanamu ke depan, Jin-ho? Jin-ho menjawab, karena aku tidak punya uang, setidaknya aku punya reputasi karena kuliah di universitas ternama. Aku berencana membuka les privat untuk mengurangi beban ibuku. Takyu memuji rencana Jinho dan mereka pun bersulang. Jinho berterima kasih karena Takyu telah menemani ibunya selama Natal saat ia masih menjalani wajib militer. Takyu hanya tersenyum dan tidak mempermasalahkannya. Mereka pun berbincang tentang betapa beratnya kehidupan militer Jinho. Tiba-tiba Takyu memberitahu sesuatu yang penting. Ia telah menemukan sandi kripto untuk Bitcoin miliknya. Jinho yang tidak mengerti bertanya, apa itu? Takyu kesal karena Jinho tidak ingat bahwa ia pernah bercerita tentang mendapatkan uang kripto dari menjual karakter game di platform Lutina. Jinho pun teringat bahwa Takyu pernah menangis karena harga Bitcoin sempat naik hingga 50 juta won. Takyu menjelaskan bahwa harga Bitcoin saat ini adalah $1.120 per koin, dan ia memiliki 11.000 koin. Jinho menghitung kursnya, $1 sekitar 1.328 won. Ia terkejut ketika menyadari bahwa jumlahnya mencapai 16,3 miliar won. Jinho tidak percaya dengan angka fantastis itu, tetapi Takyu meyakinkannya bahwa itu benar adanya. Takyu bahkan sudah memasukkan koinnya ke platform jual beli kripto dan yakin harganya akan terus naik. Jinho teringat bahwa salah satu karakter game miliknya juga dijual oleh Takyu, dan ia meminta bagiannya. Takyu setuju dan bertanya, berapa yang Jinho inginkan? Saat Jinho memikirkan nominalnya, tiba-tiba ia melihat burung elang emas yang sering ia lihat di luar jendela. Ia juga melihat tulisan emas melayang yang bertuliskan Mountain Hill. Jinho bertanya pada Takyu, apa kau tahu apa itu Mountain Hill? Takyu menjawab, itu tempat aku trading. Kok kau tahu? Jinho pun bertanya apakah tempat itu akan bangkrut. Takyu menganggap Jinho gila karena tidak mungkin tempat itu tiba-tiba bangkrut. Jinho mulai berpikir bahwa burung elang dan tulisan emas yang ia lihat bukanlah halusinasi, melainkan kenyataan. Ia meminta Takyu untuk menjual semua koinnya di platform tersebut. Awalnya Takyu menolak, tetapi Jinho memaksanya. Akhirnya Takyu setuju dan menjual semua koinnya, meski dengan berat hati. Sebagai gantinya, Jinho berjanji akan menjelaskan semuanya dengan jujur.
Tiba-tiba Takyu berteriak, server Mountain Hill hilang. Jinho ikut terkejut. Takyu menjelaskan bahwa ia berhasil menjual semua koinnya tepat sebelum server itu hilang. Namun ketika server kembali hidup, semua saldo pengguna lenyap tanpa jejak. Jinho hanya diam membeku sementara Takyu menuntut penjelasan. Dengan ragu, Jinho akhirnya berbicara dengan sedikit ragu, sepertinya aku bisa melihat masa depan. Cerita kembali ke setahun yang lalu, tepatnya di tempat latihan tembak mortir Resimen 20 Divisi 10. Jinho melihat seekor elang dengan aura emas terbang ke arahnya. Saat ia bertanya kepada rekan-rekannya, tidak ada satupun yang melihat elang tersebut. Tiba-tiba muncul tulisan emas melayang di udara yang bertuliskan KM188 akan meledak. Jinho bingung, apa maksudnya kilometer 188 akan meledak? Saat ia masih terlarut dalam pikirannya, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras. Kembali ke kamar Takyu, Jinho menjelaskan bahwa insiden itu memakan banyak korban jiwa. Berkat peringatan misterius itu, ia bisa selamat. Menurut dokter militer, ingatannya kacau karena trauma kecelakaan. Namun Takyu berpikir, jika hal seperti itu terjadi 2 kali, itu bukan lagi kebetulan. Itu pasti kekuatan super. Jinho yang masih ragu apakah itu benar-benar kekuatan super, heran mengapa Takyu begitu saja mempercayainya. Takyu pun berkata dengan percaya diri, jangan meremehkan mentalitas wibu yang sudah terlatih. Aku bahkan akan percaya kalau peri cantik muncul di depanku hari ini. Jinho yang tidak terlalu peduli dengan omongan Takyu, memintanya untuk kembali ke topik. Ia meminta bagiannya sebesar 1,24 miliar won. Dengan penuh semangat, Jinho menjelaskan bahwa saat Takyu menjual karakter game miliknya, ia juga menjual karakter level rendah milik Jinho. Dari 11.000 BNT yang Takyu miliki, 1.000 BNT adalah milik Jinho. Itu berarti sekitar 9,1% dari total 16,3 miliar won. Jinho bahkan mengancam akan membakar semua koleksi action figur Takyu jika ia tidak memberikannya. Takyu sebenarnya ingin memberikannya, tetapi ada masalah dengan pajak. Karena Jinho adalah mahasiswa ekonomi di Universitas Korea, ia bertanya apakah Takyu ingin membuat surga pajak. Koin BNT terkena pajak penghasilan dan Takyu mungkin harus membayar miliaran won. Oleh karena itu, Takyu berencana membuat surga pajak di Pulau Delera, wilayah Amerika, dan mendirikan perusahaan OTK Company. Jinho bertanya apakah OTK adalah singkatan dari otaku. Tetapi Takyu dengan kesal menyangkal dan menjelaskan bahwa itu singkatan dari Oh Takyu. Dengan cara ini, Takyu berharap bisa hidup santai seumur hidupnya. Setelah berdiskusi, mereka sepakat bahwa dari total 16,3 miliar won, bagian Jinho adalah 1,48 miliar won. Jinho pun berpikir di hari terakhir wajib militernya. Berkat peringatan misterius dan teman setianya yang aneh, ia mendapatkan 1,24 miliar won. Cerita kemudian berpindah ke saat Jinho sudah menerima 500 juta won di tabungannya. Takyu berpesan bahwa ia akan mengirimkan 500 juta won terlebih dahulu karena tidak bisa mengirimkan semuanya sekaligus. Sisanya akan dicarikan cara melalui kakaknya dan ia meminta Jinho untuk bersabar. Jinho yang sudah menerima uang itu berjalan menuju mall sambil memikirkan apa yang akan ia lakukan dengan uangnya. Ia berpikir mungkin akan membelikan ibunya beberapa pakaian baru. Sesampainya di mall, Jinho melihat keributan yang terjadi di sebuah toko. Ia pun menghampiri dan melihat seorang ibu-ibu yang sedang marah karena seorang karyawan menumpahkan sesuatu di sepatunya. Ibu itu meminta karyawan tersebut untuk berlutut dan meminta maaf karena yakin karyawan itu tidak mampu membayar sepatunya. Manajer toko pun menunduk dan meminta maaf, lalu menyuruh seorang bibi pekerja di sebelahnya untuk berlutut dan meminta maaf. Ternyata, bibi yang dimaksud adalah ibu Jinho. Jinho melihat pakaian yang dikenakan ibunya. Ibunya pernah bilang bahwa ia bekerja di pusat panggilan mall. Melihat ibunya yang bersiap untuk berlutut, Jinho langsung menghampiri dan menghentikannya. Ia pun menatap ibu-ibu berambut pirang yang berpakaian mewah itu dan bertanya, seberapa besar masalahnya sampai harus meminta orang lain untuk berlutut?
Ibu-ibu itu berteriak, "Beraninya kau ikut campur urusanku?" Jinho dengan tenang menjawab, "Saya anak dari bibi karyawan ini. Ada apa sebenarnya?" Ibu berambut pirang itu menjelaskan dengan nada tinggi bahwa ibunya tanpa sengaja menyentuhnya dengan kain pel. Jinho merasa jengkel karena masalah sepele seperti ini harus berujung pada permintaan untuk berlutut. Ibu itu kembali berteriak, "Sepatu ini harganya 600.000 won." Tanpa basa-basi, Jinho mengeluarkan 600.000 won secara tunai dan memberikannya kepada wanita itu. Ia berkata, "Ambil uang ini lalu minta maaf kepada ibuku. Atau pakai sepatu itu dan pergi dari sini tanpa mendapatkan sepeser pun." Tanpa berpikir panjang, wanita itu langsung meminta maaf dan mengambil uangnya. Jinho kemudian menyuruh manajer toko untuk mengambil sepatu wanita itu karena sepatu itu sudah ia beli. Ia juga mengancam, "Jika besok sepatu ini hilang, saya akan melaporkannya sebagai pencurian." Setelah itu, Jinho mengajak ibunya pergi dari toko itu, mengabaikan ocehan wanita berambut pirang yang masih marah. Wanita itu berteriak, "Kau tidak akan bisa pakai sepatu itu juga karena ini sepatu wanita." Jinho mengejeknya, "Kalau begitu, besok sepatu ini akan saya buang ke tempat sampah." "Terima kasih, Tante." Wanita itu semakin marah karena dipanggil Tante dan terus mengoceh tanpa henti. Saat mereka sudah berada di tepi jalan, ibunya berkata, "Sebenarnya aku masih bisa berbicara baik-baik kalau kita pergi sekarang." Jinho bertanya, "Sejak kapan ini semua terjadi?" Ibunya menjawab sambil memegang pundak Jinho, "Ini hanya terjadi hari ini." Jinho langsung memeluk ibunya dan berkata, "Sejak kapan ibu menjadi kurus seperti ini?" Ia menegaskan, "Mulai sekarang, ibu tidak perlu lagi bekerja dan menerima perlakuan seperti itu. Aku yang akan mengurus semuanya." Ibunya terharu dan berkata, "Sejak kapan kau tumbuh sebesar ini?" Mereka pun pergi ke sebuah restoran daging. Di sana Jinho menjelaskan tentang uang yang ia dapatkan. Ia berkata, "Ibu tidak perlu khawatir lagi dengan biaya kuliah. Aku bisa menanggung semuanya termasuk kebutuhan ibu." Namun ibunya menolak. "Itu uangmu, Jinho. Ibu sudah menyiapkan biaya kuliah untukmu. Lebih baik uang itu kau simpan untuk masa depanmu," katanya. Jinho bersikeras, "Yang lebih penting sekarang adalah kita pindah kembali ke rumah kita yang dulu. Ini uangku, dan aku akan menggunakannya untuk sesuatu yang berharga." Saat mereka asik berbicara, tiba-tiba telepon Jinho berdering. Oh, Takyu menelepon dengan suara panik dan gemetar. "Jinho, ada sesuatu yang darurat." "Kakakku sudah tiba di Korea," kata Takyu. Cerita kemudian berpindah ke Hotel Namsan Ceylon, tempat tujuan Jinho dan Takyu. Namun Jinho merasa malu dengan mobil Takyu yang dipenuhi stiker bertema Wibu. Saat mereka tiba dan masuk ke dalam hotel, Jinho masih mengeluh tentang bagaimana dirinya terseret ke dalam dunia otaku Takyu. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba seseorang menyela, "Kalian telat 3 menit." Takyu pun kaget karena ternyata kakaknya, Oh Hyuju, sudah menunggu mereka di lobi hotel. Hyuju menyapa Jinho yang sudah lama tidak ia temui. Mereka bertiga kemudian masuk dan duduk sambil menikmati secangkir teh. Hyuju menawarkan Jinho untuk bekerja di Golden Gate setelah lulus kuliah. Golden Gate adalah sebuah bank investasi global. Jinho yang tertarik dengan tawaran itu menjawab bahwa ia bersedia jika Golden Gate mau menerimanya. Ia kemudian bertanya, "Sepertinya Nuna terlihat seperti sedang khawatir tentang sesuatu." Hyuju pun bertanya kepada Takyu tentang Mountain Hill. Apakah semuanya baik-baik saja? Mereka baru saja mengajukan kebangkrutan. Takyu menjawab bahwa ia baik-baik saja karena berhasil menjual semua asetnya sebelum kebangkrutan terjadi. Uangnya sekitar 1.190.000 dolar sudah dimasukkan ke rekening OTK Company. Hyuju bersyukur mendengar kabar itu dan memberikan kontak manajer cabang Golden Gate di Gangnam. "Jika kamu ingin memasukkan jumlah besar ke rekening domestik, hubungi dia. Dia senior kita di kampus, jadi bilang saja kamu adik Hyuju dan dia pasti akan membantumu," kata Hyuju. Jinho kembali bertanya apakah Hyuju datang karena Takyu, tetapi Hyuju menjelaskan bahwa ia datang untuk investigasi perusahaan yang akan diakuisisi. Ia akan tinggal di Korea selama sekitar 10 hari. Takyu
Yang mendengar hal itu merasa gugup tetapi tidak berani mengajukan keberatan. Ia pun bertanya di mana Hyuju akan tinggal, dan Hyuju menjawab bahwa ia akan tinggal di hotel ini bersama seluruh tim audit karena biayanya ditanggung oleh perusahaan. Jinho berpikir bahwa tarif semalam di hotel ini sekitar 500.000 won dan memuji tingkat profesionalisme IB Global. Setelah Hyuju pergi sebentar untuk menerima telepon, Jinho bertanya kepada Takyu mengapa ini disebut darurat. Takyu menjawab bahwa kakaknya selalu mengintimidasi. Jinho hanya berkata, "Mungkin itu salahmu." Hyuju kembali ke meja dan memberitahu bahwa ia sedang membahas jadwal rapat OPEC. Takyu, yang tidak tahu banyak, bertanya, "Itu singkatan dari Oil Factory kan?" Jinho menjelaskan bahwa OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. Hyuju membenarkan dan menambahkan bahwa hasil rapat OPEC akan diumumkan 2 hari lagi. Tiba-tiba Jinho kembali melihat elang emas dan tulisan melayang yang memberitahu bahwa akan terjadi kesepakatan pengurangan produksi oleh OPEC. Hyuju memecahkan lamunan Jinho dan bertanya apakah ia lelah karena berurusan dengan Takyu. Jinho hanya menjawab, "Itu sudah biasa." Mereka pun kembali membahas topik OPEC. Jinho bertanya, "Rapat ini tentang apa?" Hyuju menjawab bahwa rapat ini membahas pengurangan produksi minyak. Hyuju menjelaskan lebih lanjut bahwa saham dan obligasi mewakili aset keuangan, sedangkan minyak dan emas mewakili aset fisik. Ada 3 jenis minyak utama di dunia, dan Amerika Serikat meskipun menjadi produsen minyak, tetap menjadi pengimpor terbesar karena kebutuhan domestiknya yang tinggi. Namun, dengan perkembangan gas dan minyak serpih, Amerika menjadi pemasok baru. Ini disebut revolusi serpih, tetapi kelemahan terbesarnya adalah biaya produksi yang tinggi, sekitar $45 per barel. Jika harga minyak turun di bawah $50 per barel, lebih dari separuh perusahaan minyak serpih akan bangkrut. Oleh karena itu, negara-negara OPEC terus mengadakan pertemuan untuk membahas pengurangan produksi, meskipun sering gagal mencapai kesepakatan karena kepentingan masing-masing negara. Jinho bertanya pendapat Hyuju tentang hasil pertemuan ini. Hyuju menjawab bahwa kemungkinan besar pertemuan ini akan gagal lagi. Jika gagal, harga minyak akan turun dari $60 per barel menjadi di bawah $50. Namun, jika kesepakatan berhasil, harga minyak akan melonjak dan pasar akan menyambutnya dengan gembira. Meskipun begitu, kemungkinan kesepakatan berhasil sangat kecil. Setelah kursa obrolan selesai, Jinho dan Takyu pulang dengan mobil aneh Takyu. Jinho masih melamun, memikirkan kemungkinan jika kesepakatan OPEC berhasil, harga minyak akan melonjak. Ia berpikir untuk membeli minyak sekarang dan mendapatkan keuntungan besar jika prediksinya benar. Namun, masalahnya adalah modal. Uang yang ia miliki hanya 275 juta won, sedangkan Takyu memiliki 740 juta won di rekeningnya. Jinho mempertimbangkan apakah akan menginvestasikan semuanya. Takyu tiba-tiba memecahkan lamunan Jinho dan bertanya, "Apa kau melihat masa depan lagi?" Jinho tidak menyangkal dan mulai merencanakan ide investasi. Ia menjelaskan idenya kepada Takyu tentang kesempatan ini. Takyu bercanda, "Apa kau ingin menyimpan minyak di rumah pakai drum?" Jinho menyuruhnya fokus menyetir sambil ia terus berpikir. Sesampainya di apartemen Takyu, mereka langsung mengecek komputer dan melihat harga WTI, West Texas Intermediate, yang bertahan di kisaran $60 per barel. Jinho menjelaskan bahwa minyak tidak hanya digunakan untuk bahan bakar mobil, tetapi juga untuk seluruh industri. Kenaikan harga minyak akan berdampak besar pada harga produsen. Ia bertanya berapa saldo Takyu sekarang, dan Takyu menjawab bahwa ia memiliki $11,932 dengan sekitar $670. $3.000 adalah bagian Jinho. Takyu bersemangat dan bertanya di mana mereka akan membeli WTI. Jinho menjelaskan bahwa mereka bisa membelinya di platform saham NYMEX, New York Mercantile Exchange. Karena tidak yakin dengan hasilnya, Jinho memutuskan untuk mencoba dengan $300.000 terlebih dahulu. Takyu meminta agar ia juga ikut membeli, awalnya dengan $1 juta, tetapi setelah Jinho menolak, ia menurunkan jumlahnya menjadi $500.000, lalu $300.000. Jinho akhirnya setuju. Jinho berpikir bahwa jika prediksinya salah dan kesepakatan OPEC gagal, penurunan harga minyak mungkin tidak akan terlalu signifikan. Jika salah, mereka akan menjual dengan sedikit kerugian.
Total investasi mereka adalah 3,3 juta dolar. Meskipun ragu, Jinho menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, meskipun sumber informasinya terbilang aneh. Cerita berpindah ke momen di mana Jinho menyewa apartemen 2 kamar dengan deposit 120 juta won untuk ia tinggali bersama ibunya. Mereka pun sibuk membereskan barang-barang di apartemen barunya. Jinho berpikir jika ia mengeluarkan lebih banyak uang, mungkin ia bisa mendapatkan rumah yang lebih bagus. Namun, ia bersyukur karena ibunya menyukai apartemen ini. Setiap kali mereka pindah rumah, ruangan yang mereka tempati semakin mengecil, dan barang-barang kenangan milik ayahnya perlahan kehilangan tempatnya. Ibu Jinho menyimpan peninggalan ayahnya dalam sebuah kotak yang ia simpan sampai akhir. Impian lama ibunya adalah memiliki rumah sendiri. Untuk mewujudkannya, ayah Jinho pernah membeli tanah dan membangun rumah. Itu adalah rumah pertama tempat Jinho lahir dan tinggal, tempat sebagian besar kenangan keluarga mereka berada. Setelah selesai membereskan barang, Jinho menyuruh ibunya untuk beristirahat di rumah selama 3 bulan. Ia juga memberikan rekening berisi 100 juta won kepada ibunya. "Ibu, pakai uang ini jika ada yang dibutuhkan," katanya. Ibunya yang melihat rekening itu merasa terharu. Namun tiba-tiba ia mengomeli Jinho. "Kenapa tiba-tiba kau punya uang banyak dan langsung membagi-bagikannya ke orang lain?" Jinho tersenyum. "Sejak kapan ibu jadi orang lain?" Ibunya menolak uang itu, mengatakan bahwa ia punya tabungan sendiri. Namun Jinho bersikeras, "Anggap saja ini sebagai titipan dari aku." Akhirnya ibunya setuju karena Jinho keras kepala seperti ayahnya. Setelah memberikan 100 juta won kepada ibunya, Jinho masih memiliki sisa 275 juta won di rekeningnya. Dari jumlah itu, 100 juta won digunakan untuk membayar pajak, dan ia masih menunggu 740 juta won dari Takyu. Dengan uang ini, Jinho berpikir bahwa ia mungkin tidak perlu khawatir tentang keuangan selama 20 tahun ke depan. Namun, ia masih bertanya-tanya, apakah uang ini benar-benar bisa didapatkan dengan mudah seperti ini? Tak lama kemudian, Takyu datang ke apartemen baru Jinho. Ibunya Jinho menyambutnya dengan ramah. "Sudah makan?" Takyu menjawab bahwa ia belum makan dan memberikan hadiah berupa tisu toilet. "Saat pindah rumah, harus makan jajangmyeon. Aku yang traktir," katanya. Jinho yang melihat hadiah itu sedikit protes. "Padahal kau punya banyak uang tapi cuma kasih tisu toilet." Ia berharap Takyu memberikan hadiah yang lebih berguna seperti kulkas, mesin cuci, atau TV. Takyu yang mendengar protes Jinho langsung melaporkannya ke ibunya. "Ibu, Jinho memerasku." Mereka pun naik ke kamar Jinho dan mengobrol sambil menikmati cemilan buah segar. Jinho bercerita bahwa ia baru saja membaca berita tentang kebangkrutan Total Mountain Hill. Takyu mengangguk, "Ya, semuanya jadi kacau karena itu." Mountain Hill yang merupakan bursa kripto terbesar di dunia mengalami kerugian mulai dari ratusan miliar hingga triliunan won. Meskipun seharusnya mereka mengganti kerugian investor, skala kerugiannya terlalu besar untuk ditanggung oleh satu bursa saja. Akhirnya mereka masuk ke proses kebangkrutan. Jinho bertanya, "Bagaimana nasib investor koin BNT?" Takyu menjawab, "Mereka bangkrut total." Jinho berpikir, jika kejadian serupa terjadi di bank pemerintah, pasti akan ada solusi ganti rugi. Namun, karena koin BNT tidak dikelola oleh pihak manapun, tidak ada lembaga yang bisa memberikan solusi atau ganti rugi. Takyu memuji Jinho karena berhasil memprediksi kebangkrutan Mountain Hill. Namun, Jinho masih belum sepenuhnya percaya akan kekuatannya. "Mungkin ini hanya kebetulan," pikirnya. Tapi Takyu bersikeras, "Di dunia ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Menurutku, kekuatanmu muncul di saat krisis." Dengan semangat membara, Takyu menyebut kekuatan Jinho sebagai Oracle Eye. Jinho merasa nama itu tidak keren dan mengalihkan pembicaraan ke hasil rapat OPEC yang akan datang. Namun, Takyu masih terlarut dalam ide Oracle Eye dan bersikeras akan memanggil Jinho dengan nama itu. Jinho pun kesal karena tidak dihiraukan. "Kalau prediksi ini meleset, berarti ini memang hanya kebetulan," kata Jinho. Takyu menanggapi, "Tapi kalau benar lagi, aku akan panggil kau Oracle Eye." Jinho yang sudah lelah hanya mengiyakan. Keesokan harinya, mereka berdua berkumpul di apartemen Takyu sambil menunggu hasil pengumuman rapat OPEC.
Jinho mulai khawatir karena harga minyak sudah turun 3% dan mereka sudah rugi 100 juta won. Apa aku salah perhitungan? Pikirnya. Ia bertanya pada Takyu apakah ia baik-baik saja, tetapi Takyu tetap optimis. Kita masih punya Oracle Eye. Untuk mengalihkan perhatian, Takyu mengajak Jinho bermain game simulasi kencan. Jinho yang masih melamun berpikir tentang uang 1,24 miliar won yang ia dapatkan. Kalau dipikir dengan jernih, uang ini belum cukup untuk hidup santai selamanya. Kalau digunakan untuk foya-foya, pasti akan cepat habis, pikirnya. Ia teringat cerita tentang orang yang jatuh miskin setelah 10 tahun menang lotre. Takyu yang melihat Jinho bermain game dengan serius, memarahinya karena kalah. Namun Jinho masih terus melamun seperti orang gila. Keesokan harinya pengumuman resmi keluar. Kesepakatan pengurangan produksi minyak oleh OPEC disetujui. Harga minyak pun naik 20%. Jinho yang tidak percaya segera menyuruh Takyu untuk membuka rekeningnya dan menjual semua aset minyak mereka. Setelah itu mereka menghitung keuntungan yang didapat, 630 ribu dolar atau sekitar 7 miliar won. Jinho sangat terkejut dengan hasil ini. Takyu bersemangat. Bagianmu yang awalnya 740 juta won, sekarang menjadi 800 juta won. Ia menambahkan, ini sudah ketiga kalinya prediksimu tepat. Kalau cuma 1 atau 2 kali, mungkin masih bisa disebut kebetulan. Tapi ini sudah 3 kali. Artinya prediksimu benar-benar akurat. Jinho masih tidak percaya apakah ia benar-benar memiliki kekuatan super seperti yang ada di film-film superhero. Namun, kemampuan prediksi yang ia miliki terasa kurang spektakuler dibandingkan dengan kekuatan seperti psikokinesis, terbang, atau menghancurkan gedung dengan satu pukulan. Tapi jika dipikir-pikir lagi, kemampuan terbang sudah diwujudkan dengan adanya pesawat, dan kemampuan menghancurkan gedung sudah ada dalam bentuk bulldozer dan alat berat lainnya. Dengan kata lain, kekuatan superhero yang ia bayangkan sudah bisa digantikan oleh mesin. Namun, kemampuan untuk memprediksi masa depan tidak bisa digantikan oleh mesin. Meskipun teknologi artificial intelligence, AI, telah berkembang pesat, AI masih belum bisa melihat masa depan dengan tepat. Takyu bersemangat membayangkan jika Jinho bisa memprediksi hasil pemilu, skor pertandingan, bencana alam, dan hal-hal lainnya. Jika kau bisa memprediksi apapun, tak peduli topiknya, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, katanya. Jinho pun bertanya-tanya, sejak kapan ia memiliki kemampuan seperti ini. Takyu menebak bahwa kemampuan Jinho mungkin bangkit saat ia berada dalam situasi genting seperti insiden mortir. Dengan kata lain, Jinho mengalami awakening. Namun, Jinho masih penasaran, mengapa kekuatannya baru muncul sekarang, padahal insiden mortir sudah lama terjadi. Kalau saja dari dulu aku bisa memprediksi masa depan seperti ini, aku pasti sudah mengunjungi semua kasino di setiap negara setiap minggunya, atau tempat-tempat lain untuk mencari uang, pikir Jinho. Tapi anehnya, setelah kejadian itu, Jinho tidak melihat apapun lagi dan mengira itu hanya halusinasi. Ia pun bertanya pendapat Takyu, kenapa kemampuanku tiba-tiba muncul lagi? Takyu menebak bahwa mungkin ada kaitannya dengan dunia finansial. Jinho menyangkal bagaimana dengan prediksi mortir saat itu. Itu kan tidak ada hubungannya dengan finansial. Takyu pun tersadar sesuatu dan segera mencari informasi di komputernya. Ternyata, tebakannya benar. Insiden mortir KM188 yang meledak ternyata berkaitan dengan kasus korupsi di pihak militer. Mortir itu adalah barang cacat, dan akibatnya bukan hanya perusahaan precision chemical yang menyuplai KM188 yang terpuruk, tetapi juga beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan militer. Takyu menyimpulkan bahwa kejadian ini juga ada hubungannya dengan dunia finansial. Dari sudut pandang itu, semua hal yang terjadi di dunia ini pasti berhubungan dengan perekonomian, entah secara langsung atau tidak, kata Takyu. Ia pun mendapat ide yang terlintas di pikirannya. Jinho yang mendengar itu merasa firasat buruk. Takyu mengusulkan, bagaimana jika kita mencari keuntungan dengan kekuatan supermu? Kita bisa berinvestasi dan hasilnya dibagi 55/55. Jinho tertarik dengan ide itu, tetapi ia bertanya, bagaimana jika kita rugi? Aku tidak akan bisa membayarnya. Takyu tidak mempermasalahkan kerugian dan menyuruh Jinho menganggap ini seperti bermain game, dengan uang sebagai hadiahnya.
Namun, Jinho masih ragu. Investasi memerlukan riset dan sumber daya yang jelas. Prediksinya tidak 100% akurat. Jika kita menganggap semua angsa putih, tidak menutup kemungkinan akan ada angsa hitam di dunia ini, kata Jinho sambil terus mengoceh tentang risiko jika prediksinya meleset dan mereka kehilangan uang miliaran. Takyu kembali meyakinkan, ini adalah kesempatan besar. Aku punya 13 miliar won dan kau punya kekuatan super. Jika kita menggabungkannya, kita bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Dengan penuh percaya diri, Takyu meminta Jinho untuk menggenggam tangannya dan ikut menjadi investor. Jinho masih ragu, tetapi Takyu terus memaksanya. Tiba-tiba telepon Jinho berbunyi. Seorang teman mengajaknya untuk minum bersama di Hongdae karena Jinho baru saja selesai wajib militer. Tanpa pikir panjang, Jinho menyetujuinya dan menggunakan kesempatan ini untuk menghindari tekanan Takyu. Sesampainya di bar, teman-temannya menyambut Jinho dengan hangat. Mereka berbasa-basi sebentar sebelum Jinho bertanya tentang dua orang yang tidak ia kenal. Temannya memperkenalkan bahwa mereka adalah junior kelas 1. Wanita berambut pirang bernama Shin Yuri dan yang berambut pendek bernama Hwang Ji-hye. Lalu temannya bertanya apakah Jinho akan kembali berkuliah tahun depan. Jinho menjawab, aku tidak tahu. Ia berpikir karena biaya kuliah sudah teratasi, apakah ia harus lanjut kuliah dan lulus dengan cepat. Tak lama kemudian, senior mereka, Jung Gi-hong, tiba dan menyapa Jinho karena sudah lama tidak bertemu. Mereka semua pun berbincang-bincang sambil minum, membahas tentang restrukturisasi perusahaan dan kelahiran bank investasi baru yang menjadi berita bagus bagi negara. Di sela-sela obrolan, telepon Yuri berdering. Ia menjawab dan menyuruh seseorang untuk masuk. Gi-hong bertanya, siapa yang menelepon? Yuri menjawab, itu senior Sun Ah. Dia bilang ingin mampir karena ini minum bersama kalian. Mereka semua terkejut. Tiba-tiba Sun Ah datang dan bertemu Jinho. Mereka dulunya adalah sepasang kekasih yang sudah putus dan ini adalah pertemuan pertama mereka setelah putus. Cerita berpindah ke momen di mana Jinho dan Sun Ah sedang duduk mengobrol memisahkan diri dari teman-temannya. Sun Ah bertanya, bagaimana kabarmu Jinho? Sudah 2 tahun kita tidak bertemu. Jinho menjawab bahwa ia baik-baik saja dan balik bertanya, bagaimana hubunganmu dengan pacarmu? Sun Ah tersenyum dan menjawab, kami baik-baik saja. Go Jun Hyung, senior yang pernah mampir ke kampus kita sebentar hanya untuk festival tahunan, adalah anak ketiga dari pemilik GH Construction, seorang keturunan konglomerat. Jinho mengangguk, ia pernah bertemu sebentar dengan Jun Hyung dan mendengar kabar dari Min Yang tak lama setelah ia masuk wajib militer bahwa Sun Ah akhirnya berpacaran dengannya. Jinho berkata, kamu sekarang sudah berubah, Sun Ah. Dulu kamu lebih sederhana. Sun Ah mengiyakan dan meminta maaf. Maafkan aku karena saat itu memutuskan hubungan secara tiba-tiba. Aku benar-benar menyukaimu, Jinho. Jinho pun bertanya, aku tidak mengerti. Kalau begitu, kenapa kamu memutuskan hubungan saat itu? Sun Ah menjelaskan, kamu berbeda dari semua orang yang pernah aku temui. Aku selalu merasa nyaman di dekatmu, dan itu yang membuatku menyukaimu. Jinho kembali bertanya, kalau begitu, kenapa kamu memutuskan hubungan? Sun Ah menjawab, aku hanya mengambil kesempatan yang datang. Tujuanku melakukan ini hanyalah untuk meraih mimpiku. Jinho semakin bingung dengan penjelasan Sun Ah. Namun tiba-tiba Sun Ah langsung pamit untuk pulang. Setelah Sun Ah pergi, Jinho kembali merenung. 2 tahun lalu, bahkan sebelum pemakaman ayahnya, keluarganya sudah kehilangan rumahnya. Sun Ah mengakhiri hubungan begitu saja, dan anggota keluarganya mengabaikan hal itu. Setelah itu, Jinho menjalani wajib militer tanpa punya waktu untuk bersedih, meninggalkan ibunya bekerja keras sendirian. Ibunya juga tidak punya pilihan selain bekerja keras untuk bertahan hidup. Namun, sekarang Jinho telah menerima bantuan sebesar 12,4 miliar won dari Takyu. Bahkan mereka bisa mendapatkan 60 juta won lagi dari investasi. Dan sebentar lagi 13 miliar won itu akan sepenuhnya dipegang oleh Jinho. Jinho menggumam, mempertanyakan arti dari sebuah kesuksesan. Apakah 13 miliar won ini bisa dianggap sebagai kesuksesan? Pikirnya. Tiba-tiba elang emas yang sering ia lihat muncul di depannya. Jinho yang sedikit mabuk bertanya-tanya,
Masa depan apa yang akan ditunjukkan kali ini? Ia pun melihat penglihatan itu dan mempertanyakan, jadi masa depanku akan seperti ini. Cerita kemudian berpindah ke kamar Takyu, di mana Jinho membangunkan Takyu yang sedang tertidur. Mereka melanjutkan pembicaraan yang terlewat tentang bagaimana menjadi sukses. Keesokan harinya, hari mulai cerah. Jinho sudah bangun dari tidurnya, sedangkan Takyu sudah asyik memainkan gamenya. Jinho menjelaskan, "Semalam aku melihat penglihatan masa depan, tapi aku lupa apa yang aku lihat." Hal itu membuat Takyu kesal. Mereka pun mengobrol sambil menyantap burger yang baru Takyu beli. Takyu bertanya, "Bukankah dulu kamu pernah ikut klub investasi?" Jinho mengiyakan, "Ya, aku pernah belajar dan praktik langsung. Meski akhirnya kehilangan 1 juta won dengan return minus 50%, Takyu heran. Jurusanmu kan administrasi bisnis. Apa kamu tidak belajar investasi?" Jinho menjawab santai, "Aku hanya kuliah 1 tahun dan yang dipelajari di klub juga hanya sedikit." Jinho kembali bertanya, "Berapa saldomu sekarang?" Takyu menjawab, "Kira-kira 1.225.000 dolar atau sekitar 13,8 miliar won." Jinho menjelaskan bahwa jumlah modal sangat penting dalam dunia investasi. Jika kita bisa menghasilkan 100 juta won dari modal awal 10 juta won, itu berarti kita harus mendapatkan return 1000%. Tapi dengan modal 10 miliar won, hanya dengan return 1% saja, kita bisa mendapatkan 700 juta won. Masalahnya, risiko kehilangan uang juga jauh lebih besar, ujarnya. Takyu, yang sudah selesai makan, tidak sabar untuk memulai investasi. "Semakin banyak keuntungan, semakin bagus. Ini pasti akan seru seperti bermain game," katanya. Ia pun bertanya, "Apa rencana awalku?" Jinho sendiri masih belum yakin. "Untuk berinvestasi, kita harus melakukan prediksi terlebih dahulu. Aku masih tidak yakin bagaimana cara kerja kemampuanku. Rasanya seperti aktif secara otomatis setiap kali menemukan informasi yang spesifik," katanya. Ia pun bertanya-tanya, apakah kemampuannya bisa memprediksi hal-hal yang berbau finansial seperti yang diucapkan Takyu. "Kita perlu mencari informasi terlebih dahulu," ujarnya. Jinho pun mulai membaca semua artikel ekonomi sambil memeriksa bursa saham setiap hari. Dalam berinvestasi, informasi sama pentingnya dengan modal. Kita bisa mengetahui naik turunnya harga secara berkala, katanya. Ia juga menjelaskan bahwa disclosure system semakin berkembang, di mana institusi dan perusahaan wajib menaruh informasi penting sebelum masuk bursa. Berkat sistem ini, kita bisa mencari perusahaan yang bagus dan yang tidak. Namun informasi ini sangat umum dan bisa diketahui oleh orang biasa, sehingga nilainya rendah. Saham dengan citra bagus akan naik, sedangkan saham dengan citra buruk pasti akan turun, ujarnya. Jinho pun mengeluh, "Sepertinya aku perlu informasi yang hanya diketahui olehku, seperti kasus Mountain Hill atau OPEC." Takyu menambahkan, "Meski kita bisa memprediksi, itu tidak akan terjadi secara langsung." Sebelum memulai, ia menyarankan untuk membuat kontrak terlebih dahulu untuk membagi keuntungan 50-50. "Kakakku bilang, semakin dekat hubungannya, semakin penting untuk membuat perjanjian," katanya. Jinho setuju dan menandatangani kontrak itu. Setelah itu, Jinho pergi keluar untuk membeli kopi. Secara kebetulan, teleponnya berdering. Nomor yang tidak dikenal menelepon, dan Jinho mengangkatnya. Terdengar suara gadis di seberang. "Halo, ini Shin Yuri, juniormu yang berambut pirang." Jinho bertanya, "Ada apa, Yuri?" Yuri menjawab, "Kalau ada waktu, aku ingin mengajakmu minum kopi bersama." Jinho pun datang ke tempat kopi di mana Yuri sudah menunggunya. Yuri meminta maaf karena mengajaknya tiba-tiba, tetapi Jinho tidak mempermasalahkannya. Ia bahkan bercanda bahwa Yuri mirip seperti anggota grup idol yang pernah ia tonton saat wajib militer. Yuri tersenyum dan berterima kasih atas pujiannya. Ia kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya ia mengundang Jinho untuk meminta maaf karena telah mengajak Sun-ah waktu itu, karena ia tidak tahu apa-apa. Jinho yang mendengar penjelasan itu tidak mempermasalahkannya. Yuri pun meminta bantuan sekali lagi. Jinho yang melihat gelagat Yuri sempat berpikir bahwa Yuri mungkin ingin menembaknya. Namun Yuri hanya mengajak Jinho untuk menemaninya membeli handphone baru. Jinho yang merasa sedikit canggung karena salah paham, akhirnya mengiyakan ajakan Yuri. Ia juga mengaku bahwa ia tidak terlalu mengerti tentang barang elektronik seperti handphone.
Yuri tidak mempermasalahkannya dan mereka pun pergi ke toko handphone. Sesampainya di sana mereka disambut oleh kasir. Yuri langsung meminta handphone seri L6. Sementara itu Jinho yang tidak tahu harus berbuat apa, memilih untuk melihat-lihat handphone di etalase. Ia mencoba memegang handphone seri L6 dan tiba-tiba elang emas muncul di hadapannya. Di dekat elang itu ada tulisan yang mengatakan bahwa L6 akan berhenti diproduksi. Jinho pun terheran dengan maksud tulisan itu. Tiba-tiba Yuri memanggilnya dan memecahkan lamunannya. Mereka pun melanjutkan pembelian dan Yuri memilih handphone seri L6 dengan warna langit biru. Tanpa sadar Jinho berkata, "Sepertinya handphone ini akan didiscontinue." Yuri pun bertanya-tanya, "Apa maksudmu?" Jinho yang tersadar dengan omongannya berdalih bahwa ia hanya bercanda. Ia kemudian pamit untuk pulang. Sesampainya di apartemen Takyu, Jinho langsung mengganggu Takyu yang sedang asyik bermain game. Dengan semangat Jinho berkata, "Aku baru saja mendapat ramalan bahwa seri L6 akan berhenti diproduksi." Mereka pun mulai membahas hal itu. Seosung, perusahaan yang memproduksi L6 telah merilis banyak handphone, mulai dari yang harganya murah hingga spek high-end. Seri L sendiri adalah produk unggulan mereka. Saat ini, pasar handphone sedang dikuasai oleh handphone milik NPL, tetapi tidak berlebihan jika mengatakan bahwa Seosung sedang mendominasi pasar barang elektronik. Meski begitu, penjualan handphone masih lebih unggul, dan Seosung mendesain L6 untuk bersaing langsung dengan handphone. Saat ini, L6 diprediksi akan menyentuh angka penjualan sebanyak 70 juta unit di pasar global. Jinho dan Takyu pun bertanya-tanya apa yang akan menyebabkan L6 berhenti diproduksi. Takyu menebak bahwa mungkin itu ada kaitannya dengan hak paten. Satu unit handphone saja memerlukan sekitar 200.000 paten di setiap bagiannya, katanya. Seosung sendiri adalah perusahaan IT terkemuka di dunia, dan berkat itu banyak masalah hak paten yang muncul di berbagai negara. Terutama masalah hak paten dengan NPL di era awal munculnya smartphone, yang sering memicu perang tuntutan. Meski ada pihak yang kalah dalam kasus hak paten, biasanya mereka hanya perlu membayar denda dan kompensasi. Jarang sekali kasus itu memicu pemberhentian sebuah produk. Seosung juga termasuk pihak yang mendominasi dalam hal hak paten. Berbeda dengan NPL, yang membuka jalan menuju era smartphone, Seosung sudah memproduksi telepon genggam sejak era Janakoma. Hal ini memberikan Seosung pengaruh kuat dalam hal hak paten di bidang teknologi. Meski ada kasus yang menyenggol masalah hak paten dengan NPL, Seosung selalu menggunakan hak paten mereka dalam bidang teknologi komunikasi sebagai bentuk serangan balik dan seringkali berhasil memenangkannya. Jinho dan Takyu semakin penasaran apa yang akan terjadi pada L6 sehingga bisa menghentikan produksinya. Sejauh ini tidak ada masalah teknis atau produksi yang serius. Smartphone sendiri memiliki banyak fungsi, dan semakin banyak fungsi, semakin sering masalah muncul, baik di hardware maupun software. Jika mereka menghentikan produksi setiap kali ada masalah, pasti mereka sudah bangkrut sekarang. Malam pun tiba dan tiba-tiba handphone L6 milik Takyu meledak tanpa sebab. Takyu panik dan mereka pun langsung berpikir, mungkinkah ini yang menjadi penyebab berhentinya produksi L6?